Nah, buat Anda yang suka film-film misteri, cerita-cerita misteri dan keren, subscribe sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Mama Harangi lagi. Kali ini Mama akan membahas tentang Meraga Sukma. Mama pernah membahas tentang Meraga Sukma ini di video sebelumnya tahun lalu. Mama lupa judulnya apa ya. Yang jelas Mama pernah menjelaskan tentang Meraga Sukma ini atau ilmu tingkat tinggi tentang Meraga Sukma. Sekarang itu banyak sekali pengakuan yang bisa Meraga Sukma, padahal hanya sebuah pengakuan ya, karena ilmu tingkat tinggi ini tidak bisa dimiliki orang sembarangan. Memang ada dua versi ilmu putih atau ilmu hitam. Kalau versi yang pada zaman dahulu bisa memiliki ilmu Meraga Sukma ini, tentu dia orang yang benar-benar bukan orang sembarangan. Dia adalah orang yang benar-benar memiliki rasa takut yang tinggi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meraga Sukma ini sering dibicarakan banyak orang, khususnya dalam dunia supranatural. Ada yang menyebutnya sebagai salah satu ilmu tingkat tinggi untuk masuk ke dimensi lain, yaitu alam gaib. Mungkin keyakinan di masyarakat itu Meraga Sukma itu adalah aktivitas semacam pelepasan sukma di dalam tubuh. Mungkin sukma itu keluar dari tubuh atau fisik, dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu. Jadi kemampuan pelepasan tersebut dilakukan dengan cara khusus ya, atau teknik yang khusus. Konon juga katanya terpisahnya antara tubuh fisik dan sukma itu tidak seperti orang yang mati, di mana tubuh fisik dalam kondisi seperti orang yang sedang tidur. Jadi proses Meraga Sukma itu bersifatnya sementara dalam kurun tertentu sampai dia kembali lagi atau sukmanya kembali lagi ke tubuh fisiknya ketika sudah dianggap selesai ya, ketika tugasnya dianggap selesai. Keluarnya sukma dari tubuh itu biasanya dilakukan untuk kepentingan tertentu, misalnya memasuki dimensi alam gaib, memasuki dimensi bangsa jin atau siluman, atau ada yang ngaku bisa bertemu dengan manusia yang sudah meninggal atau ke tempat tertentu di dimensi dunia. Pokoknya sesuatu yang dia ingin kemana, biasanya dengan Meraga Sukma dia bisa sampai ke tujuan. Biasanya ilmu Meraga Sukma itu banyak digunakan untuk melakukan semacam perjalanan spiritual biasanya ya. Ada juga banyak istilah orang yang bilang bahwa nama-nama tersebut beda-beda. Ada yang menyebutnya Raga Sukma, ada yang menyebutnya Ngrogo Sukmo atau juga Rogo Sukmo, atau juga Meraga Sukma dikenal dengan sebutan astral projection atau proyeksi astral. Kalau kita pernah mendengar kisah zaman dulu ya, kisah legenda Jawa tokoh yang disatakan menguasai ilmu tingkat tinggi ini, salah satunya Sunan Kalijaga dan muridnya Ki Ageng Selo. Kalian pasti ingat kisah Ki Ageng Selo ini memiliki kemampuan tingkat tinggi yang bisa menaklukkan petir. Pokoknya banyak cerita lainlah yang punya ilmu Meraga Sukma. Kalau orang-orang dahulu itu sangat banyak. Jadi begini, Mama pernah bertanya pada guru Mama, Mbah Mama sendiri ya, Eyang sendiri, ayah dari ayah Mama sendiri. Meraga Sukma itu tidak didapatkan atau tidak bisa dilakukan pada orang sembarangan. Bahkan kadang orang yang sakti sekalipun
meski dia sudah bermeditasi sampai berbulan-bulan, kadang sampai gagal atau sampai dia wafat ya. Jadi orang dulu yang disebut meraga sukma ada tirakatnya nggak ada ya. Ibaratnya kita itu perlu pengenalan sedulur papat kelima pancer, harus dikuasai ya. Kalau ilmu putih itu biasanya kita harus bisa menguasai amarah kita harus bisa, pokoknya banyak sekali. Mama tidak mau menjabarkan secara global, nanti mama diserbu dikiranya mama punya ilmu tersebut. Tidak, mama orang biasa, tidak punya ilmu rogo-rogoan gitu. Kalau rogo kantong mama bisa. Jadi orang yang melakukan ritual pada zaman dulu biasanya dilakukan puasa, biasanya benar-benar mendekatkan diri kepada Allah. Itu dia istilahnya itu bertapa di tempat yang sunyi, melakukan zikir, sholat wajib, sholat sunnah, puasa dilakukan sampai benar-benar ilmu itu memang datang kepada dirinya ya. Kalau tingkatan untuk orang yang seperti ini tentu saja beda ya, beda disebutnya mungkin nanti seperti karomah ya. Ketika kita meminta ilmu rogo sukmo biasanya langsung dikabulkan Allah. Dan biasanya orang yang memiliki tingkatan ilmu benar-benar takut kepada Allah ini bisa memiliki ilmu raga sukma. Tidak mungkin dia up atau pamer ke masyarakat bahwa saya bisa meraga sukma. Tidak, biasanya orang yang selalu silent, menyimpan ilmunya sendiri, tapi ilmunya itu dia gunakan untuk manfaat banyak orang atau kepentingan banyak orang, biasanya seperti itu. Kemudian ada lagi orang yang mengaku bisa meraga sukma padahal itu adalah dengan bantuan jin. Dengan bantuan jin, misalnya dia ada di Cirebon ya, tapi dia bisa melihat ada di Jakarta misalnya. Itu sebenarnya bantuan jin. Dengan bantuan jin itu apakah ada ritualnya juga? Tentu saja ada, pasti ada ritualnya. Jangan sampai kita berpikir ingin memiliki ilmu raga sukma. Karena apa? Kalau kita tidak kuat bisa gila. Ingat sekali lagi, kalau kita tidak kuat bisa gila. Tidak hanya mempelajari tentang ilmu raga sukma saja. Ketika kita mempelajari sesuatu, kalau kita tidak sanggup, otak kita tidak sanggup, hati kita tidak sanggup, pasti akan ngeblank ya. Kita tidak bisa ingat diri sendiri. Kalian pasti sering mendengar orang ilmu jadi gila, orang ilmu jadi hilang ingatan, orang ilmu sampai mati. Itu ada, fakta dan ada. Dari zaman dulu sampai sekarang ada nggak? Ada. Makanya nggak usah neko-neko. Dan bagi mama, kalau ada beberapa kadang ya masih lantang, cuap-cuap mengaku punya ilmu raga sukma, ya kalau bisa sukmanya datang ke mamah lah, ke sini, nggak apa-apa, mangga. Itu saja dulu yang mamah jabarkan tentang raga sukma, hanya sedikit sekali yang mamah kasih tahu ke kalian. Mohon maaf atas segala kekurangan apa yang mamah sampaikan, barangkali ada kalimat yang terpleset ya. Sekali lagi mama mohon maaf, mama hanya manusia biasa yang banyak kekurangan. Mari kita tetap fokus kepada diri kita. Semoga diri kita ini bisa bermanfaat untuk orang lain, bisa berbagi ilmu yang bermanfaat untuk orang lain, tidak menyakiti orang lain. Itu saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.